Hai Jalin Besti, kembali lagi bersama saya Vita di Jalin Ngopi Podcast, Ngobrol Pintar Bikin Happy. Ya, Jalin Besti, episode kali ini spesial sekali karena kita akan membahas topik seputar kris masa depan digital di Indonesia. Selain itu, di episode kali ini yang biasanya kita hanya menghadirkan satu narasumber saja, tapi kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber sekaligus yang tentunya akan menambah wawasan kita semua ya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Armanto Idam Haju yang merupakan Direktur Utama PT Jatelindo. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Halo teman-teman semua Jalin Besti. Ya, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik, sehat ya Pak ya. Ya, langsung saja kita beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Eko Dedi Rukminto yang merupakan Direktur PT Jalin Pembayaran Nusantara. Ya, selamat datang Bapak. Ya, terima kasih Vita. Ya, mungkin bisa disapa Jalin Besti Pak. Halo Jalin Besti. Ya, gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik. Ya baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Idam dan juga Bapak Eko yang sudah hadir di podcast kita pada episode kali ini ya Pak ya. Sebelum kita mulai, mungkin aku mau ngobrol terlebih dahulu nih sama Pak Eko. Iya, Bapak gimana Pak untuk saat ini kegiatannya apa saja? Dan mungkin ada kegiatan lain nggak sih Pak selain di kantor gitu? Hobinya mungkin Pak, boleh di-sharing ke kita? Iya, oke. Terima kasih Vita. Ya, biasa kegiatan sehari-hari dijalin gitu ya. Saya sebagai Direktur Bisnis Komersial di Jalin, tentunya lakukan kegiatan ya mulai dari kegiatan di internal maupun kunjungan ke beberapa member atau calon member. Terkadang kita juga diskusi beberapa hal khususnya untuk di sistem pembayaran dan ini yang memang banyak dinamikanya karena berbeda-beda member gitu ya, berbeda-beda baik bank maupun fintech itu bisa berbeda angle gitu dan suasana gitu. Nah, ya di samping kegiatan sehari-hari dijalin, ya terkadang saya juga kebetulan nih menyukai olahraga golf. Wow. Ya memang udah beberapa tahun belajar dari Pak Idam juga sebenarnya. Jadi ya terkadang weekend saya golf gitu ya bersama teman-teman baik di industri maupun dengan teman-teman yang menyukai hobi sesama seperti itu. Oh. Mungkin begitu Mbak Vita? Iya. Mungkin bisa di-share juga Pak ke kita, Pak Eko itu sudah berapa lama sih berkarir di dunia financial gitu? Oke, mungkin ya udah cukup lama ya. Kalau mau dibilang tua nggak bagus sih sebenarnya, sudah senior lah. Masih jadi muda mungkin ya, saya mulai dari beberapa tahun yang lalu saya ikut suatu program ODP di suatu bank saya sebut Bank Danamon Indonesia. Terus berkarir di bank tersebut selama lebih kurang 10 tahun ya. Jadi artinya basicnya itu memang sudah berada di industri keuangan sebenarnya, mulai dari saya sebagai account manager gitu ya, kemudian naik sebagai business manager dan akhirnya setelah 10 tahun saya sempat di bank konvensional dan sempat di syariahnya juga, bank syariah. Setelah 10 tahun saya pindah ke Telkom Sigma. Itu adalah suatu suatu perusahaan sistem integrasi yang ternyata juga melayani industri di perbankan atau financial institution. Setelah mengalami beberapa putaran gitu ya, sempat di-assign untuk ke beberapa anak perusahaan Telkom Sigma, sampai pada akhirnya saya juga ditugaskan ke Jalin saat ini sudah lebih kurang memasuki tahun ketiga dan ketemunya ternyata sama. Kalau dulu di bank kita sebagai pelaku industri gitu ya, namun setelah di Telkom Sigma saya diminta untuk berhubungan dengan banyak bank, banyak lembaga keuangan dan begitu juga di Jalin. Tapi ini menurut saya sih suatu
saya suka gitu ya, suka untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman khususnya di industri keuangan seperti itu. Mungkin demikian Mbak Vita. Ya, luar biasa sekali ya, kita baru saja mendengar mengenai perjalanan karir Bapak Eko yang sangat menarik ya Pak ya. Ya, oke. Saya mungkin ingin beralih ke Bapak Idam terlebih dahulu ya Pak ya. Sebelumnya Jatlindo ini memiliki produk champion yang namanya Velo ya Pak ya. Kemudian juga saya juga ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu karena kemarin baru saja mendapatkan award di acara Jalin CX Summit sebagai Community Driven Saving Innovation. Selamat ya Bapak, luar biasa, keren. Iya. Nah, buat Jalin Besti yang mau lihat keseruan acara Jalin CX Summit 2025 bisa banget nih untuk lihat videonya di YouTube kita, di YouTube Jalin atau di link video yang sudah kita sediakan di description box ya. Kemudian saya mau bertanya ke Pak Idam. Pak Idam, Bapak kan namanya Bapak Armanto Idam Haju nih. Saya penasaran banget nih Pak dari awal tadi. Bapak ini ada hubungan apa Pak sama Syifa Haju Pak? Waduh, gimana jawabnya ya? Ya ini sebenarnya hubungannya jauh. Jadi kalau jauh, karena Syifa Haju, kalau Haju itu sebenarnya kayak last name keluarga. Oh iya, jadi marga kayak gitu. Marga. Oh. Banyak Haju lah. Nah sebenarnya kalau kami tuh dari Haju ini banyak. Nah Syifa Haju tuh lebih jauh lah, karena dia dari garis keturunan ibu sebenarnya. Oh. Jadi yang bawa Haju tuh harus dari keturunan ibu yang laki. Oh oke. Jadi kayak ayah saya tuh Haju, kakek Haju gitu. Jadi dari Haju gitu loh. Jadi kalau contohnya di saudara saya juga ada yang dekat, ini ada Dika, ada Ben. Nah tapi dia tuh nggak bisa Haju karena dari ibu garis gitu, ibu. Nah yang bisa itu sayangnya ada Selumita Haju. Oh iya. Selumita juga tuh langsung itu karena dari om saya. Habis itu ada Ruben Haju. Ruben Elishama ya Pak? Yes, itu Haju. Gitu, jadi itu aja. Nah kebetulan kalau sekarang yang rada tua ya saya nih. Kira-kira itu jadi ya ada sedikit lah hubungan saudara. Iya, saya nggak expect ternyata benar ada hubungannya dengan Syifa Haju ya. Iya mirip ya Mbak ya. Iya. Yang itu putih, saya hitam. Enggak lah Pak, sama aja. Iya. Nah, kalau Pak Idam sendiri, Bapak sudah berapa lama Pak menjadi dirut di Jatlindo, dan sebelumnya mungkin boleh diceritakan juga untuk pengalaman di industri pembayarannya sudah berapa lama, atau mungkin ada pengalaman karir di bidang lain. Silahkan Bapak. Iya, sebenarnya kalau Jatlindo sih sudah dari 2004 ya. Kebetulan saya mendirikan, jadi udah 21 tahun ya. Nah tapi sebelum di Jatlindo sebenarnya saya sudah lama di industri pembayaran. Kebetulan waktu itu dari 96. Jadi alhamdulillah saya sempat ikut membuat sistem pembayaran di PT Pos. Yang namanya tuh Wesel, kalau tahu ya. Wesel tuh ya Wesel dulu kan masih offline ya. Jadi kalau bayar kita kirim uang itu nunggu 3-4 hari. Tapi di situ tahun 96 dengan PT Pos kami memberikan solusi untuk Wesel elektronik, jadi bisa online. Walaupun masih hitungannya jam ya, nggak kayak sekarang kan udah second ya Pak, 1 millisecond gitu. Jadi itu memang diawalin di sana. Jadi mulai dari sana sistem pembayaran mulai dari situ. Jadi kemudian baru habis itu saya bikin Jatlindo. Nah kita dapat kerjaan pertama itu di PLN. Jadi memang kami dari PLN membangun sistem informasi pelanggan di PLN Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Bali, sama Batam. Waktu itu masih terpisah-pisah, nggak seperti sekarang sudah terpusat. Terdistribusi. Iya betul. Nah baru dari situ tahun 2008 kita masuk ke online payment Pak, yang real time segala macam. Itu baru itu mulailah jadi bilir agregator di PLN, di BPJS Cash segala macam. Ya akhirnya kita tumbuh jadi ada 200.000 agent. Jadi gitu loh Bu, kira-kira itu sih. Iya, luar biasa sekali ya Bapak ya untuk pengalamannya. Gimana nih Jalin Besti, keren-keren banget ya narasumber kita pada episode kali ini. Iya, oke, memang narasumber yang kita hadirkan pada episode kali ini tentunya juga sudah sangat expert di bidangnya ya. Iya, oke, Pak Eko dan Pak Idam, kita kan saat ini memang berbicara terkait dengan transaksi yang sedang tren ya di zaman sekarang. Itu kan memang
trennya itu kan ke arah cashless gitu. Semua serba cashless, cepat, praktis. Nah, salah satu inovasi yang baik ini tuh adalah melalui kris gitu kan, ya, yang menjadi tren pembayaran digital di Indonesia. Menariknya, Jalin bersama Velo ikut mendorong adopsi kris sejalan dengan upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk mewujudkan cashless society. Hari ini kita akan ngobrol lebih dalam soal bagaimana sih kolaborasi Jalin dengan Velo untuk mewujudkan pengalaman bayar yang lebih simple, aman, dan terintegrasi untuk kita semua. Oke, langsung aja yuk Jalin Besti, kita ngobrol lebih dalam lagi bersama Bapak Eko dan Bapak Idam. Nah Pak, aku tuh penasaran banget nih, apa aja sih kerjasama antara Jalin dan Velo, dan bagaimana sih kolaborasi tersebut untuk menciptakan value bagi ekosistem pembayaran di Indonesia? Menurut aku siapa? Saya, Pak Idam. Yang mana ya? Saya dulu. Boleh Oke. deh. Ya Mbak Vita, Pak Idam, Jalin Besti. Jadi memang ini sesuatu yang mungkin di dunia ini cukup unik lah ya, bahwa kita itu mengikuti Bank Indonesia itu punya namanya BSPI, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia, dan ini merupakan kolaborasi di mana Jalin ini adalah PIP itu penyelenggara infrastruktur pembayaran, dan Velo atau Jatelindo itu adalah PJP, penyedia jasa pembayaran. Nah ini kolaborasi yang sangat erat memang, karena kalau ada Jalin ada sebagai penyelenggara infrastruktur pembayaran tapi nggak ada PJP-nya, Velo dalam hal ini, itu nggak bisa terjadi. Jadi memang kita bagi Jalin menyiapkan infrastruktur ya yang memang cukup harus handal gitu ya, dan aman gitu, sehingga kita akan bisa mendukung gitu ya transaksi yang dilakukan oleh PJP dalam hal ini Velo. Nah ini sebenarnya merupakan arahan dari Bank Indonesia, bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa, istilahnya tuh ada cemumuah ya. Jadi cepat, mudah, murah, aman tapi handal. Betul. Jadi memang dengan kris ini itu tuh kita rasakan lah suatu proses transaksinya cepat dan biayanya juga cukup murah, mudah kita lakukan, dan tentunya aman karena ada security yang menjaganya, dan bagi kami harus menjamin kehandalan sistemnya. Kira-kira seperti itu Pak Idam, Mbak Vita. Ya mungkin juga saya sendiri sebagai yang mewakili anak-anak muda nih Mbak, jadi masih muda ya ceritanya ya gitu. Sekarang tuh trennya lebih takut ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet ya, karena semua serba cashless, pakai kris gitu. Oke, mungkin Pak Ida mau menambahkan juga Bapak? Jadi ya sebenarnya sih tadi udah mendukung yang disampaikan sama Pak Eko ya. Cuma bahasa saya lebih sederhana mungkin. Saya sih mengibaratkan Jalin itu sebagai jalanan, terus kalau Jatelindo itu sebagai motornya. Kendaraannya untuk mengantar sesuatu, jadi bisa menentukan. Ya, tapi kalau cuma jalanan sendiri nggak ada motor, itu apa gitu kan. Jadi kira-kira itulah. Jadi kris itu kan memang suatu inovatif yang luar biasa ya dari Bank Indonesia ya, untuk masyarakat kita yang memang ekosistemnya kan macam-macam ya. Jadi dan sangat mudah diimplementasikan, gampang lah. Menurut saya itu suatu solusi yang baik lah buat negara kayak kita ini nih. Iya, betul. Iya. Berbicara soal inovasi, belum lama ini kan juga sudah diluncurkan ya Pak ya, Kristep yang kemarin baru saja di launching di tanggal 14 Maret 2025 di mode transportasi MRT Jakarta, dan juga 4 Agustus kemarin di Trans Jogja. Nah, kita dapat informasi nih Pak dari sumber yang terpercaya bahwa saat ini Jalin dan Velo sedang dalam proses develop untuk Kristep juga. Nah, berarti kedepannya Velo ini juga akan bisa akomodir untuk Kristep juga ya Pak ya. Nah, berarti kedepannya ini tuh kris apa aja sih yang mungkin bisa digunakan melalui Velo? Bocor ya. Jadi sebenarnya memang kita sudah mulai diem-diem lah gitu sama. Artinya kan kami sebenarnya sudah dari tahun lalu sudah diminta, tapi dengan beberapa hal kami baru memulai
persiapan implementasi dengan Jalin untuk Kris Step di sektor transportasi, khususnya public transportasi. Dan ini akan kami implementasikan di Jaklingko, bersama dengan Jaklingko yang mana itu melayani ticketing terintegrasi untuk Transjakarta, LRT, MRT, termasuk juga last mile, first mile-nya. Jadi harapannya pengalaman orang menggunakan public transport itu lebih mudah. Dengan kan cuma tap-tap itu ya. Jadi tapi ini perlu proses ya. Jadi kita siapkan. Ya semua juga tergantung teman-teman Jalin nih Pak ya. Kalau dukungan ini ya kita akan mungkin lebih cepat sebelum Q4 mungkin. Iya, luar biasa. Boleh nggak saya tambahin? Boleh Pak. Sebenarnya dengan Velo gitu ya atau PJP yang lain, kita itu ini pada satu titik yang kita meneruskan journey sebenarnya. Kalau ngomongin Kris tadi ya Pak Idam ya, Jalin Besti juga mungkin perlu tahu bahwa Kris ini sebenarnya journey-nya tuh lumayan panjang, mulai dari Kris yang QR respon, quick respon, Indonesian Standard itu mulai untuk yang pembayaran biasa gitu ya, kita udah tahu untuk yang bisa modelnya MPM atau CPM. Kemudian berlanjut lagi tuh ada yang Kris tuntas gitu ya, jadi bisa tarik, setor sama transfer dengan menggunakan Kris, dan bahkan kita bisa cross border Pak, antar negara dan sudah live di beberapa negara. Jadi memang Kris ini sesuatu sistem atau alat bayar gitu ya, kanal bayar yang memang sangat inovatif ya. Jadi memang ini sesuatu yang membuat mungkin negara-negara lain menjadi iri dengan Indonesia seperti itu. Betul. Kesuksesan Kris itu sendiri ya Pak ya bisa dianggap sebagai ancaman untuk negara lain ya. Mungkin bisa seperti itu. Iya. Oke, kalau tadi nih Pak Idam, aplikasi Velo ini kan bisa digunakan untuk di mode transportasi ya. Apakah mungkin bisa dijelaskan juga selain di mode transportasi bisa digunakan di mana lagi ya Pak ya? Iya, kebetulan ya tadi kalau itu ya kita juga bukan selain transportasi, kami juga masuk ke lifestyle. Oh, lifestyle juga. Lifestyle ini kebetulan kami ada, boleh nyebut merek nggak ya? Boleh. Jadi kalau kebetulan kami sekarang yang mengakuisisi MTX. Oke. Jadi bukan yang edisinya tapi ya Pak ya, ini statisnya itu ya. Jadi dan juga ada beberapa yang lainnya. Tapi yang kami gerakan sekarang ini adalah juga tadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kami ada 200.000 agent di bawah yang ada warung segala macam yang untuk pembelian pulsa segala macam. Itu pelan-pelan kami akuisisi. Dan saat ini Pak sudah ya dari 200.000 itu baru 2% lah, jadi 4.000. Nah itu yang udah ngalir ke Jalin. Target kami nggak muluk-muluk. Kalau dari 200.000 itu mungkin cukup 10% lah. Itu udah lumayan besar Pak. Bagus, gitu. Ya itu kan sebenarnya tuh kayak warung segala macam gitu ya. Karena dari yang transaksi yang sekarang terjadi di Jatlindo, kami itu rata-rata sudah memproses transaksi sekitar 890 juta transaksi per tahun. Dengan gross transaksi value sekitar 85 triliun sampai 90 triliun. Yang baru lewat baru sedikit sih Pak. Jadi ini pelan-pelan kami akan, dan kebanyakan itu cash basis Bu. Jadi ini benar-benar kami mencoba menggerakkan juga cashless tadi di bawah, yang tadinya rakyat bawah, mesti yang di rural area, ya betul. Rural area tadinya banyakkan cash, pelan-pelan kita coba arahkan. Digital jadinya Pak. Itu perlu effort, tapi ya karena kami sudah cukup lama di bawah, jadi teman-teman industri payment point online bank, jadi pelan-pelan bisa kami edukasi. Jadi pelan-pelan sama-sama lah Pak. Luar biasa sekali ya. Kalau untuk ceritanya tuh gimana sih Pak, Jatlindo ini tuh bisa dijadikan mitra strategis dari Jaklingko? Gitu ya Pak. Dapat bocoran lagi soalnya nih Pak. Banyak bocoran terus nih. Jalin Besti tuh Pak. Harus tahu nih Jalin Besti. Jadi gini, ceritanya jadi ini gimana ya? Lumayan panjang tapi saya coba bikin short lah ya. Alhamdulillah kami itu mendapat izin Imani ke PJP 1 ini di tahun 2020. Itu kan pas Covid lagi ya kan. Tapi dengan jadi kita tidak bergerak kemana-mana, tapi kita malah mempersiapkan sistem Bu. Nah betul waktu sistem kami diundang untuk mengikuti bidding ya? di Jaklingko gitu loh. Nah
Ya mungkin dengan kapabilitas kami yang sudah dengan rekam jejak ya Bu ya, sudah hampir 16 tahun. Di waktu itu di tahun 2020 itu kan sistem pembayaran, kami juga punya kolaborasi dengan beberapa bank, dukungan dari beberapa bank yang biru, yang merah lah segala macam dengan kami, dan juga ada agen-agen yang tadi ya Bu yang 200.000. Karena agen tadi itu bukan hanya itu, termasuk juga Indomaret, Alfamart juga lewat kami juga semuanya. Nah, itu mungkin mendapat kepercayaan dari Jaklingko ya, selain dari sisi fee-nya, dan juga kami mendapat dukungan dari 2 partner teknologi, satu dari luar negeri, Thales, itu perusahaan Thales itu ya, yang sekarang jadi Hitachi Rail System. Mereka sudah di dunia internasional lah, sudah luar biasa ya. Pun satu lagi dari Indonesia, PT Aino. Jadi dua-duanya itu adalah yang jadi itu yang mendukung kami, dan kami sendiri akan fokus di sistem pembayaran gitu. Jadi itu salah satu yang saya rasa kenapa kami dipilih di project Jaklingko ini. Luar biasa ya, prestasi yang sangat luar biasa ya untuk Jatelindo. Iya, Bapak-bapak, kalau kita melihat situasi di Amerika nih, berdasarkan laporan dari USTR atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, kris ini tuh dianggap sebagai ancaman atau hambatan untuk perdagangan. Nah, mungkin aku mulai dari Pak Eko terlebih dahulu ya. Untuk kalau menurut pendapat Pak Eko nih gimana Pak? Oke, sebenarnya gini, kita itu nggak terlalu melihat negara lain lah, tapi misi negara kita itu ingin sistem pembayaran yang berdaulat namanya. Sebenarnya keren sih, Bank Indonesia itu udah merancang satu namanya GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, yang itu tuh tahun 2017-18 gitu sudah GPN. Ya GPN ya. Nah itu tuh berlanjut ke QR ini, bagian dari roadmap itu. Nah pemerintah itu sebenarnya berkeinginan bahwa tadi sistem pembayaran yang berdaulat, bahwa setiap rupiah masyarakat Indonesia itu harus muternya di sini aja, jangan dibawa keluar gitu. Jadi memang ya kita sebagai masyarakat Indonesia bertransaksi di negara sendiri, terus sistem pembayarannya disupport gitu ya penuh oleh negara dalam hal ini ya, nanti Jalin mensupport, Velo juga sebagai PJP gitu ya, kita PIP-nya, sehingga transaksi baik clearance-nya, clearing, settlement-nya itu ada di Indonesia, jadi tidak keluar gitu, karena ya kita sendiri yang akan melakukan dan menikmatinya seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang ya alhamdulillah hasilnya cukup baik ya Pak Idam ya, sehingga mungkin ini menjadi nggak tahu apa istilahnya, mereka jadi jealous gitu ya, atau merasa terancam. Tapi kita sebenarnya nggak melihat ke sana, kita lakukan apa yang negara kita lakukan, dan luar biasa transaksi untuk kris ini, QR ini cukup signifikan. Dan saya pikir secara kita masyarakat Indonesia pun dari hari ke hari penyebarannya sudah semakin menyebar lah, tidak hanya di kota-kota besar, tapi sudah mulai ke daerah yang pinggir dan terluar seperti itu. Mungkin begitu Mbak Vita. Iya ya, jadi lebih ke dari kita untuk kita ya Pak ya. Kalau menurut Pak Idam sendiri bagaimana Pak? Ya, saya setuju sih, 100% setuju sama Pak Eko gitu kan. Karena gini sih, ini apa ya, ada nyeleneh sedikit sih. Kalau menurut saya sih gini ya, kan kalau kita bikin standar ya, standar nasional lah, terus kan bukan berarti orang asing kan nggak boleh. Betul. Ya kan, terus sama kalau SIM, masa orang boleh nggak boleh nyetir, kan boleh aja kan. Ya artinya kan sebenarnya nggak ada isu gitu loh. Jadi dan kris tadi seperti yang disampaikan sama Pak Eko itu adalah memang dari kebutuhan inklusif sama efisiensi domestik. Dengan kris itu kan contohnya waktu kami mengimplementasi atau akuisisi di bawah, itu cukup di print, ditempel di warung tanpa perlu ada edukasi ke si penggunanya. Karena kalau pakai edisi yang harus itu kan harus diajarin lah segala macam. Ibu tempel ini aja, nanti ibu lihat, nanti tinggal lihat laporannya. Jadi itu gampang. Jadi proses itu lebih cepat. Buat kami yang main di rural area ya, itu merasakan sekali bahwa kris ini sangat sangat membantu ya Pak. Jadi itu, dan
Dan kalau saya sih kalau tadi menyambung tadi ya masalah tadi yang dari luar Amerika, gitu Amerika ya bisa Amerika, karena saya sedikit belajar gitu ya Pak, bahwa sebenarnya di dunia ini ada 2 negara yang mereka juga tidak bisa sepenuhnya masuk. Mereka 2 negara itu mempunyai national gateway seperti kita, betul. itu India dan Cina. 2 negara itu 2 negara besar yang mereka visa dan mastercard itu tidak bisa fully akuisisi semuanya. Kalau di setiap negara yang lain mereka ada lah. Di kita pun sebenarnya mereka udah mulai masuk. Kita tuh masuk yang hybrid lah ya. Mereka ada. Nah, tinggal Indonesia. Nah, Indonesia yang mereka sebenarnya pengen masuk itu adalah di sektor transportasi. Nah, itu yang sebenarnya kalau karena kebetulan saya ada di Jaklinko dan merasakan sekali pressure tadi gitu ya. Jadi dari harus masuk lah dengan caranya mereka segala macam. Itu saya benar ya. Tapi kalau mereka masuk ke public transport, menurut saya itu game over. Kenapa? Kalau mereka jadi acquire atau sebagai acceptance, Pak, kita lokal selesai. Jadi makanya saya terima kasih sekali dengan teman-teman regulator, mereka tangguh ya dalam menjaga itu ya. Karena setuju lah saya kalau Kris itu lah, apalagi dengan adanya National Payment Gateway ya, kita punya 4 di sini kan. Nah itu yang mereka mencoba ke dalam tadi dengan segala macam alasan. Kalau sebenarnya kan Kris sendiri bisa masukkan bisa kok Pak Bu dipakai di situ ya sebagai source of fund ya. Ya kan jadi nggak ada alasan untuk itu sih. Apalagi ada Kris Border, jadi gampang. Iya. Nggak perlu yang repot-repot dan nggak perlu mahal. Gampangnya tuh ditempelin stiker, jalan itu. Itu kira-kira itu sih. Jadi nggak make sense menurut saya. Kalau mereka yang protes itu hanya bisnis belaka lah itu sih. Itu aja. Nah, tadi kita sempat singgung juga ya soal Kris Border ya Pak ya. Itu saya setuju juga sih bagaimana sebetulnya ini tetap menjaga gitu ya untuk supaya ada semuanya dari dalam negeri, tapi juga kita tetap membuka kolaborasi gitu ya. Salah satunya adalah dengan kehadiran Kris Cross Border yang sebelumnya itu sudah di Malaysia dan juga Thailand ya. Lalu baru-baru ini juga ada di China dan juga selanjutnya di Jepang. Nah, kalau menurut Pak Eko dan Pak Idam sendiri bagaimana sih memandang inisiatif ini sebagai bentuk bantahan bahwa Kris ini tuh membatasi akses perdagangan? Ya, mungkin saya dulu izin Pak Idam sama Jalin Besti ya. Jadi memang di sini juga mungkin satu pembuktian ya bahwa kita tidak inklusif lah, enggak hanya eksklusif maksud saya di negara kita, tapi kita juga bekerja sama dengan beberapa negara yang tentunya mereka juga mau bekerja sama dengan kita. Jadi bentuknya ya simbiosis mutualisme lah. Jadi memang dengan lanjutan kemarin ada G20 ya, lanjutan dari pemerintah bekerja sama dengan beberapa negara sehingga QR kita ini udah bisa kita lakukan baik di luar negeri gitu ya maupun orang luar negeri yang datang ke kita. Istilah kita outbound atau inbound. Nah, saat ini sudah live tuh di Thailand, di Malaysia dan Singapura. Nanti 17 Agustus ini pengetahuan saya akan live di Jepang. Dan lanjut juga maunya mungkin di Agustus dari Bank Indonesia itu untuk China Pak Idam. China, kemudian mungkin berkembang ke Korea Selatan, ada India dan bahkan Arab Saudi. Nah itu saya tunggu Pak. Siap. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi memang kita terbuka sebenarnya Pak. Tapi memang tidak mudah untuk melakukan itu karena masing-masing negara tadi Pak Idam sudah sampaikan punya kebijakan masing-masing, tapi ini adalah satu diskusi lah sepanjang adanya kesepakatan antara 2 negara tersebut itu tentunya menguntungkan kedua belah pihak negara tersebut. Misalnya dengan China misalnya, kita pada saat kita ke China melakukan satu traveling atau bisnis gitu ya, itu kita bisa melakukan pembayaran dengan QR kita di negara Cina. Demikian juga sebaliknya kan, kita tahu ya teman-teman dari China juga banyak yang sini dia bisa melakukan transaksi di negara kita. Seperti itu kira-kira. Iya. Inovasi luar biasa ya. Mungkin dari Pak Idam ingin menambahkan Bapak? Iya, kalau balik lagi kalau buat saya sih kan kami mainnya yang di rural itu ya. Sekarang kebayang kan kalau turis itu sekarang kalau pakai QR, ya kan datang yang tadinya mereka mungkin harus nuker uang segala macam, ini nggak perlu dan transaksinya langsung rupiah. Betul Pak. Itu kan jadi apa ya? Bagus banget gitu ya. Dia langsung datang, nggak perlu repot-repot pusing lagi ke warung, tinggal scan
selesai. Dan warung juga nggak usah takut ngomong ya, tahu ya, batasan bahasa segala macam. Jadi di sisi yang di bawahnya oke, dan kemudian itu juga menaikkan ini sih, maksudnya secara apa ya, perdagangan kita nih ya, ekonomi kita jadi meningkatkan dilihat, internasional jadi melihat gitu loh, bahwa wisata juga ya Pak ya. Betul, itu. Jadi kalau menurut saya sih bagus ya kan. Dan QR ini secara kebetulan kita sebutnya kan QR kris ya, tapi secara QR itu ada satu kode itu dipakai secara dunia kan, untuk banyak industri, jadi umum sebenarnya. Itu yang mungkin yang ya mereka takutkan sih itu. Dan menurut saya sih ya cepat atau lambat itu akan kejadian sih seluruh dunia menurut saya. Betul. Jadi prinsipnya kita semua yang menggunakan tuh betul-betul merasakan kemudahan dari inovasi ini ya Pak ya. Itu kan tadi Mbak bilang sendiri, sekarang nggak perlu dompet kan? Nggak perlu dompet, lebih takut kalau ketinggalan handphone ya Pak. Iya lah Bu, ada nomor yang ketinggalan bahaya. Iya. Ya Pak Idam, Pak Eko, saya dapat bocoran lagi nih. Jatlindo ini katanya mau enif ke 21. Luar biasa. Dan informasi yang saya dapat, ini akan ada turnamen golf. Benar nggak nih Pak Idam? Saya mau tanya lagi sebentar. Apa sih makna dibalik pemilihan turnamen golf ini untuk merayakan enif ke 21, dan adakah kegiatan lain yang mungkin ikut diselenggarakan? Jadi sebenarnya Jatlindo ini sejak kami bergabung sebagai salah satu sistem pembayaran, kami mulai itu dari tahun 2022. Jadi kita sebut itu adalah Hello Velo. Jadi sekalian merayakan ulang tahun Jatlindo, juga tanggal mulai beroperasinya Velo sebenarnya. Jadi tanggal dekat antara Agustus sama, sebenarnya Velo sendiri itu mulai beroperasi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pas Hari Sumpah Pemuda. Jadi between range itu antara Agustus dan September bisa kita punya kegiatan di sana, di sekitar sana. Nah, di tahun 2022 kami acara pertama itu Hello Velo pertama, kami membuat konser dengan salah satu band, ada band, dan kebetulan kami minta tolong ke mereka untuk bikin, kalau tahu lagunya tuh Kenalan Dulu Aja, yaitu kenalan dulu dengan Velo. Gitu. Jadi itu sengaja, jadi kita buat seperti itu. Terus kemudian 2023 kami buat event kayak semacam kayak stand up comedy sampai di grand finalnya di GI. Itu lumayan juga ya, menarik animo teman-teman stand up gitu ya. Jadi tapi yang di tahun 2024 kami diundang sama BI untuk di acara FECDI. Nah, kami fokus di situlah kita mulai dengan Kristep Pak. Sebenarnya. Jadi kita dimulai untuk ya semacam kayak demo lah. Situ dengan itu kan ada acara, kami yang disuruh tampil, walaupun cuma demo ya Pak ya pada saat itu. Jadi untuk Kristep dan kalau salah juga ada Bapak Presiden, Pak Gubernur segala macam di sana gitu. Nah, tahun ini kenapa kami dengan golf? Sebenarnya golf itu pembuka acara. Jadi penutupnya nanti di tanggal 14 November. 14 November kita ada. Jadi golf itu adalah, sebenarnya kenapa kita pilih golf? Karena golf itu adalah gabungan dari sport yang mendukung sportivitas, tapi juga ada networking, dan satu lagi ini dari segmen premium. Jadi kami mencoba menerjemahkan bahwa kris itu bukan hanya untuk suatu cashless society yang keseharian, tapi juga di tingkat yang lebih atas bisa digunakan segala macam. Tapi acara ini tidak hanya dibuka di sini, kami akan tutup dengan tanggal 14 November itu ada satu hari acara UMKM. Jadi ada UMKM banyak. Terus kemudian dengan ada terakhirnya konser lah. Nah, jadi kita belum bisa spill ya, tapi nanti mungkin akan di-spill itu. Tapi yang jelas ada keseharian, ada UMKM segala macam kayak gitulah. Itu di daerah selatan lah acaranya. Jadi bisa datang bersama-sama jalan juga. Saya izin datang ya Bapak. Boleh diundang. Bayar tapi ya Mbak undangannya dulu. Nanti sampaikan ya. Undang ke Jalin Besti. Boleh Jalin Besti kalau mau hadir juga ya Pak ya. Harus itu. Iya, menarik banget ya. Jadi ini rangkaian acara Pak ya, dimulai dari golf, kemudian nanti ada puncak acaranya ya. Kenapa itu juga selain tadi saya sampaikan, karena kan ini
di acara itu kami mencoba memang totally pakai cashless dari awal registrasi, pembayaran, terus kemudian nanti kalau mau ada belanja di F&B. Nah, lucunya lagi kalau di golf itu, kalau pemain golf mungkin tahu ya, kadang-kadang di table itu ada permainan lah ya, bukan rahasia nih, ada dikit-dikit lah. Nah, yang biasanya pakai cash, ini kami harapkan semuanya menggunakan kris atau transaksi pakai cashless digital semua sampai dengan pembayaran tip KD. Jadi semua KD nanti sudah dibekali oleh kris. Nggak perlu amplop lagi ya Pak? Nggak perlu Jadi itu jadi tadi seperti nyambung tadi jadi sebenarnya Mbak udah menutup kalimat saya nih. Jadi nggak perlu lagi bawa dompet. Jadi saya harapkan nanti pemain tuh ninggalin dompet, cukup bawa handphone aja gitu. Ya Pak ya. Lebih bahaya soalnya kalau kita nggak bawa handphone. Ya Pak Eko ya. Iya, oke, menarik sekali ya. Tapi kita sudah hampir di penghujung acara nih Pak. Baik untuk penutupnya, khusus untuk Pak Idam, mungkin boleh kasih pesan-pesan atau poin-poin kepada para pendengar setia Jalin Ngopi Podcast, Pak. Silakan Bapak. Jadi jadi kenapa tadi ya, balik lagi, kris ini sebenarnya adalah semangat gotong royong Pak. Jadi gotong royong digital lah. Kenapa ini melibatkan dari sisi regulator, terus kemudian switching Jalin, kemudian penyedia teknologi kami, termasuk merchant-merchantnya dan penggunanya. Ini gotong royong digital. Dan GoFusion ini itu adalah simbol kolaborasi tadi dari semua pihak. Jadi kalau mau melihat dan merasakan suasana bagaimana sih sesuatu event itu totally cashless, coba lihat kalau masih ada sisa tiket, boleh coba telepon ke kami gitu kan, dan merasakan join ya Pak ya. Ya 18 permainan tanpa bawa dompet. Kira-kira itu Pak. Pak Eko, saya titip 1 tiket untuk kita ya Pak. Siap. Oke, ada lagi mungkin Pak? Enggak, kira-kira. Jangan lupa Pak, diisi ya. Siap. Oke, dengan pesan dari Pak Idam menjadi akhir dari segmen podcast episode kali ini. Aku mewakili Jalin, terima kasih sekali kepada Pak Idam yang telah hadir pada episode kali ini ya Bapak ya. Juga untuk Pak Eko, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Pak Idam. Suatu pengalaman pertama buat kami tentang Jalin. Semoga ini bukan pertama ya Pak Eko. Iya, kita akan berlanjut Pak. Capek loh Pak. Demen ngoceh. Sama. Pak Idam berbakat, jadi mungkin akan ada next podcast lainnya ya. Siap. Oke, thank you banget ya untuk Jalin Besti yang sudah setia nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya untuk follow IG Jalin di jalin.id dan juga Velo di velo.official untuk info lebih lanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Jalin Ngopi Podcast, lalu juga like and comment di bawah ini ya untuk membahas tentang kira-kira next episode kita akan ngebahas tentang apa lagi ya. Saya Vita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Jalin Ngopi Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.